Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM sambung Selasa Asa Indonesia. Kembali lagi berjumpa dengan Ayu di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Seperti biasa di Selasa sore ada Bincang Sehat dan kali ini bintang tamu kita bintang tamu narasumber narasumber kita Mbak Cantik ini nggak kelihatan ibu kok. Aku manggilnya Mbak Cantik, masih Mbak Cantik ya. Ini ada Mbak Rohma dari ahli gizi dari Rumah Sakit Umum Daerah Mardiwaluyo Kota Blitar. Dan tentunya Sobat Asa yang mau gabung di acara ini, mau tanya-tanya nanti seputar materi yang disampaikan beliau, bisa langsung chat ke WA ke nomor 0857 07941029 atau juga bisa di kolom komentar di live Facebook Radio Asa FM. Sore hari ini kita masih ditemani madu hitam pahit El Habsyah Sobat Asa dan juga dari produk berbagai macam herbal dari Agarilus yang bisa didapatkan di Radio Asa FM. Dan tentunya acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Pangurajo Kabupaten Blitar. Dan langsung saja kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah sehat Mbak Rohma ini. Bersama saya lagi ya. Iya, ini ditodong tiba-tiba alhamdulillah. Siap. Bisa. Selalu siap. Alhamdulillah siap. Ini pas juga ya jadwalnya ya. Ya betul. Alhamdulillah. Ya ini Mbak Rohma ini kalau mungkin Sobat Asa sudah sering ya ngikuti acara Bincang Sehat, sudah kenal ya karena sudah beberapa kali beliau hadir di Radio Asa FM sebagai narasumber. Dan mungkin yang masih baru pertama gabung ini juga harus perkenalan dulu ini Mbak Rohma ini. Monggo diperkenalkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman setia pendengar Radio Asa FM. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Rizky ya. Bisa dipanggil Mbak Rohma, bukan Buya. Ya Mbak aja saja. Mbak Rohma, saya sampai saat ini masih bekerja di Rumah Sakit Umum Mardiwaluyo Kota Blitar. Jadi kalau tidak ketemu saya di sini bisa menemui di Rumah Sakit Mardiwaluyo Kota Blitar ya, Mbak Ayu. Seperti itu. Di sana itu bagiannya permakanan. Oh ya, betul. Jadi kita staf instalasi gizi ya, untuk tugasnya sendiri itu mengatur diet pasien-pasien yang terutama yang sedang sakit di rumah sakit seperti itu. Pasien sakit aja diperhatiin sama Mbak Rohma. Apalagi yang sehat. Dan mungkin yang sore hari ini untuk yang sehat ya Mbak Rohma. Iya, betul. Ini tadi yang sudah tahu flyernya yang sudah di-share ya. Sore hari ini kita mengangkat tema tentang gizi untuk remaja. Nah, kenapa sih kok harus remaja? Kalau yang kapan hari itu untuk anak-anak ya. Betul, utamanya untuk stunting. Ya, ini kenapa sih kok ambil tema untuk remaja? Remaja itu usia berapa tahun sih Mbak Rohma? Nah, jadi ini untuk definisi remaja sendiri itu menurut WHO ada 3 stase ya. Yang pertama remaja awal itu usia 10 sampai 14 21 tahun. Oh, ada 3. Iya, betul. Oh, iya. Kita tidak termasuk remaja ternyata. udah kelewat ya ini remaja. Masa remaja sudah lewat ternyata ya. Iya. Ada 3 fase itu, 3 stase itu ya. Iya, betul. Okay. Jadi ini memang kebetulan kalau kata orang itu gampang susah. Iya, ini. Betul. Nah, apalagi saya sekolah SMP ini ya, sekolah harus bawa bekal. Oh, gitu. Iya, kalau di sekolah anak saya itu harus wajib bawa bekal karena pulangnya sore ya, sekitar jam 14.15. Jadi kalau cuma sarapan aja kayaknya kurang. Betul. Nah, Iya. Monggo Mbak Rohma bisa dilanjut nanti mungkin saya tanya-tanya karena remaja ini ya. Iya, betul. Temanya remaja. Jadi untuk membahas sebetulnya nutrisi untuk remaja itu seperti apa, kita harus tahu dulu Mbak Ayu, perubahan yang terjadi di masa remaja itu seperti apa gitu. Ada perubahan-perubahan yang sangat drastis ya. Yang pertama perkembangan fisiknya. Nah, ini pasti ya
ya Bu Ayu mungkin Mbak Ayu paling merasakan juga ya, Ya, bahwa betul. di masa remaja itu terus dia itu kalau tinggi itu semakin bertambah dengan jangka waktu yang sangat cepat gitu ya. Berat badan, tinggi badan, terus proporsi tubuh itu ya semakin besar gitu. Mungkin kalau perempuan itu yang mulai puber itu kan ada perubahan-perubahan ini ya, fisik kan sudah kelihatan ya, Iya, ada iya, perubahan. Terus yang kedua, perkembangan psikologis dan sosial. Jadi ini masa-masa ya itu tadi ya, gampang-gampang susah itu ya. Iya, betul. Dari segi psikologis gitu mungkin sudah mulai cenderung suka baper kayak gitu-gitu. Gampang dikasih Dibilang, tahu iya. juga kadang-kadang masuk, Iya, kadang-kadang enggak betul. ya. Kalau anak-anak kan dikasih tahu nggak boleh gini, manut gitu. Iya, Kalau di kalau masa remaja beda lagi beda, ya. benar. Nah ini kan sebetulnya pengaruh dari hormon ya, terutama artinya memang ada perubahan yang drastis terkait dengan hormon-hormon yang sebelumnya belum ada di masa kecil, terus di masa remaja itu mulai muncul. Nah seperti itu. Jadi hormonnya itu bikin perubahan psikologis. Betul, iya betul, gitu. Nah, jadi perubahan hormon, perubahan fisik ini kan kalau kita runtut kembali itu kan terkait dengan protein ya di dalam tubuh, karena hormon itu kan komponen yang berasal dari protein gitu. Terus perkembangan fisik juga itu otot itu kan, masa otot yang bertambah itu kan juga berkaitan dengan peningkatan kebutuhan protein juga. Terus peningkatan kebutuhan energi juga. Seperti yang dikatakan Mbak Ayu tadi kan kegiatannya kan semakin banyak Iya, ya. betul, Menginjak usia-usia itu kegiatannya dari pagi hingga sore itu full sekali, jadi energinya itu juga nutrisinya gitu. Yang pertama adalah kurang. Terus kalau dibiarkan tanpa adanya pembatasan atau diloskan lah istilahnya seperti itu juga bisa akhirnya menyebabkan obesitas gitu, terlalu gemuk gitu. Terlalu Ya. gendut. Betul. Nah, efeknya juga tidak produktif. Mungkin banyak yang misalnya remaja 6 nanti ketemunya adalah 55 berat badannya dibagi 2,56 hasil pengalian dari tinggi badannya itu tadi. Nah, terus nanti hasilnya adalah 21,4 gitu ya. Nah, itu nanti ada kriterianya Mbak Ayu. Kalau IMT-nya kurang dari 18,5 itu underweight atau terlalu kurus. Oke. Kalau IMT-nya antara 18,5 sampai 22,9 itu normal. Kalau IMT-nya antara 23 sampai 24,9 itu sudah mulai kelebihan berat badan. Betul. Wah, kalau saya masuk yang mana ya? Ya, ini juga bisa untuk kita sendiri Saya juga kok bisa. takut ya dihitung. ini. Obesitas 1 atau obesitas 2 ya? Ya, nanti bisa dihitung di Waduh, rumah. ini kalau mau gitu ini susah ya. Ya, betul. Takut ini Mbak Roma. Betul gitu. Jadi Oke. nanti kalau anak-anaknya mungkin ada yang kok kelihatannya obesitas atau Ya. overweight gitu atau kurang berat badannya itu nanti bisa dikonsultasikan lebih lanjut dengan ahli gizi misalnya Oke. di rumah sakit bisa seperti Iya, itu. ini kemarin saya jadi ingat ketika anak saya itu di sekolah itu ada screening ini Mbak Rahma. Oh, gitu. Nah, Ya. ternyata screeningnya ada IMT ini, Oh, pemeriksaan iya. IMT. Iya, iya. Oh, ternyata arahnya ke sana Iya, ya. Oke, jadi baru paham ya ini. Ya. seperti itu. Arahnya ke Alhamdulillah sana ya. Ternyata Iya. memang kalau di sekolah anak saya itu mulai kelas 7 dan kelas 8 itu di screening Mbak begitu. Rahma. Dan Iya, iya. salah satunya yang dicek ini juga ini IMT ini. Oh iya ya. Oh, berarti ya memang berarti sangat masuk ya aware dari ya. remaja ya. Iya Oh, betul iya. betul. Iya untuk Itu kayak remaja programnya juga. sekarang seperti itu ya, programnya Iya. apa ya? Dari Pemerintah mungkin ya. Iya Oke, betul untuk benar-benar. betul. Jadi Ya, lebih jadi dini misalkan ngatasi untuk mendeteksinya, betul, untuk betul. mengatasinya. Nanti jadi nanti kan berat badan itu nanti akhirnya juga mempengaruhi kesehatan di masa mendatang seperti itu. Oke. Ya. Nah, terus masalah yang selanjutnya ini Mbak Ayu ada anemia ya. Oh, iya. Nah, ini jadi berdasarkan data ya, remaja putra itu di masa remaja mengalami anemia itu kurang lebih sebesar 12%, sedangkan remaja putri 23%. Gitu, Bisa lebih ya? banyak. Cowok Betul. ya bisa. Oh, Bisa. oke. Nah, ini penyebabnya apa sih gitu. Kalau pada perempuan terutama, tadi kan presentasinya memang lebih besar Banyak ya. perempuan. Ya, oke. betul. Karena perempuan itu mengalami menstruasi Oh, di iya. masa remaja ya. Jadi itu membuat tingkat anemianya itu bisa jadi lebih Lebih, tinggi, ya. betul. Terus kurang asupan zat besi juga bisa. Terus mungkin karena penyakit kronis kalau memang ada riwayat penyakit Sebelumnya, ya. kronis, betul. Wah, ini nyambung lagi nih Mbak Rahma. Tadi di
sekolah itu ada program pemberian FE. Nah, Oh, betul. iya. Itu dia. Ya, masuk juga ya di sini ya. Betul. Oke, Jadi oke. itu. Jadi sekarang memang sedang digalakkan sepertinya untuk pemberian tablet tambah darah Tambah itu darah, ya, Bu betul. Ayu. Heeh. Betul. Nah, Cuman itu ya kaitannya itu dengan kadang-kadang ini. anak-anak itu kan memang kalau di sekolah itu harus diminum saat itu. Kadang Iya. harus apa namanya istilahnya bu gurunya itu ikut menunggu sampai Iya. benar-benar diminum. Nah, itu kadang-kadang kalau anak namanya remaja ya, bukan anak lagi ya. Namanya remaja itu bisa aja kadang kalau nggak ditaruh saku. gitu. Ditaruh tas nggak jadi Oh, diminum. iya. Karena mungkin mereka mungkin belum begitu paham ya, Ya, betul. pentingnya apa ya. Nah, betul, Tahu-tahu ini betul. obat kan taunya Iya, gitu ya. heeh. Nah itu karena itu pentingnya kita memberikan edukasi seperti ini ya. Iya, salah satunya ya Mbak Rahma. Betul. Jadi nanti mungkin bisa untuk orang tua gitu bisa lebih menjelaskan kepada anak. Jadi itu bukan sesuatu hal yang harus yang bisa diremehkan ya. Itu Betul. penting untuk diminum memang. Lebih gitu. dini, masa Betul. remaja ya. Iya. Terus mungkin untuk anak-anak perempuan itu kalau pas menstruasi itu kan biasanya ada keluhan seperti kayak pusing, Iya. lemes. Nah, itu kan bisa juga karena mungkin itu tadi tabletnya enggak diminum Betul. gitu. Biasanya kalau tabletnya rutin diminum itu Nggak ada ya biasanya mengurangi keluhan-keluhan saat menstruasi, betul. Seperti itu. Tanda-tandanya seperti ini, lemah, letih, lesu, seperti itu ya. Terus telapak tangan bisa dilihat gitu. Kalau terlalu pucat itu bisa jadi anemia. Terus skleranya ini ya Mbak Ayu, bagian ini mata itu warnanya pucat itu. Oke. Tanda-tanda seperti itu yang mudah untuk dilihat. Seperti itu. Terus masalah yang selanjutnya gangguan makan. Nah, ini remaja itu kan tadi seperti itu ya, labil ya. Betul. Terus mereka itu mulai punya persepsi terhadap tubuhnya. Mulai Iya. melihat artis-artis. Iya. Yang ideal. Iya, aku harus seperti itu. Nah, iya memang benar, apalagi cewek ini. Ya, terutama mungkin untuk perempuan ya itu. Jadi ada gangguan-gangguan yang ditemukan seperti anoreksia gitu. Jadi dia menahan lapar terlalu lama, terus saat makannya itu terlalu sedikit. Terus bisa jadi bulimia, makan dengan porsi banyak kemudian dimuntahkan kembali. Nah, ini kalau masalahnya seperti ini sudah cukup serius ya. Artinya memang harus dikonsultasikan dengan dokter juga gitu. Tanda-tandanya kalau anak mengalami gangguan makan itu seperti apa? Mengontrol makan di luar batas kewajaran. Artinya sudah mungkin biasanya kita normalnya makan sehari 3 kali, dia hanya 1 kali aja gitu. Nah, itu Oke. sudah kita harus aware ya, harus warning gitu ya. Terus kehilangan berat badan yang jumlahnya banyak dalam jangka waktu yang singkat gitu. Terus Bertambah kurus. betul, bertambah Ya. kurus gitu. Terus untuk perempuan mungkin siklus menstruasinya kalau mamnya terlalu sedikit nanti kan juga terpengaruh ya. Jadi akhirnya tidak teratur seperti itu. Itu harus mulai hati-hati kalau ada tanda-tanda seperti ini gitu. Oke. Wah, ini Kadang-kadang itu memang gimana ya, kayak artis gitu mencitrakan itu kan memang kalau dihitung IMT-nya itu seperti artis-artis mungkin sekarang itu remaja itu sukanya K-pop itu ya, Mbak Iya, Ayu. betul. Artis-artis Korea itu kalau dihitung IMT-nya itu sebetulnya underweight loh, saya yakin. Hanya melihat di televisi aja gitu sudah. ya, Mbak ya? Ini pasti underweight, enggak seimbang sebetulnya proporsinya secara kesehatan loh ya. Karena itu enggak boleh terlalu seperti apa ya, harus mengidolakan dan harus Iya, persis iya. seperti itu enggak boleh gitu. Jadi tetap itu tadi kalau masih dalam rentang IMT itu kan ada rentangnya. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Asalkan masih di dalam rentang itu sebetulnya tidak ada masalah. Meskipun mungkin tidak selangsing kelihatan kayak ya memang tidak seperti Iya, itu, iya, memang betul, yang betul. sehat. Betul. Iya. Oke. Nah, Gitu. ini kan biasanya memang pada anak-anak itu kita harus apa ya istilahnya sering bikin variasi makanan Betul. yang apa ya supaya anak-anak itu mau gitu loh. Karena ya itu tadi susah memang benar. Saya ngadepi anak remaja cewek takutnya kalau makan banyak nanti gendut. Nah, itu loh Mbak. Kadang kan Ada ya memang asli ya, ada kan persepsi beda yang sama seperti ini itu bundanya ya. ini. Ini harus direm, nggak bisa ngerem. Kalau yang remaja tuh justru Terlalu ini ya, Nah, terlalu makanya hati-hati terlalu, gitu ya. itu kan yang istilahnya jangan ya istilahnya jangan Iya, dibiarkan. iya betul Nah, betul. itu kan agak susah ya. Jadi ini ada pedoman ya, pedoman yang secara umum lah, secara umum bagaimana makanan yang sehat untuk para remaja gitu ya.
Yang pertama porsinya sesuai kebutuhan. Jadi Oke. tidak berlebihan, juga tidak terlalu sedikit. Terus yang kedua, penuhi kecukupan energi dan proteinnya itu tadi, karena faktor aktivitas itu butuh energi. Terus perkembangan mereka sedang dalam masa tumbuh kembang, itu pasti butuh protein. Nah, protein itu contohnya seperti ayam, ikan, daging, telur, tahu dan tempe itu ya. Jadi setiap kali makan harus ada protein. Tahu tempe menu wajib itu. Ya betul, iya betul. Wah, menu Itu memang wajib ini harus ya. ada. Lalu kebutuhan vitamin dan mineral dipenuhi dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi sayur itu memang harus selalu ada gitu ya. Iya. Makan makanan yang beraneka ragam. Jadi memang harus bervariasi. Maksudnya jangan hanya karena suka wortel Cuma terus itu tiap aja hari ya. gitu juga enggak boleh gitu. Jadi harus dengan makanan-makanan yang lain juga gitu. Oke. Nah, Ini seperti kok itu. hilang ya Mbak Rohma? ini. Ini yang selanjutnya hilang. Nggak apa-apa. Cari Oke. bocoran di HP. Oh. Terus sayuran, buah-buahan itu harus dipenuhi. Ada porsinya ternyata ya. Maksudnya ada Betul. berapa persennya ya? Iya betul. Iya, Yang jadi paling banyak karbohidrat itu kurang lebih 35% gitu. Sayur 35%, lauk pauk 15% dan buah 15%. Kalau dibuat piring gitu ya, satu bulatan piring itu sepertiga bagian karbohidrat. Jadi nasi seperti itu, nasi, mie, pasta seperti itu kan golongan karbohidrat itu. Iya, sepertiga piring, sepertiga piringnya itu sayuran, terus sepertiga piringnya itu lauk dan buah seperti itu untuk lebih memudahkan. Iya. Ya gitu. Ini ya seperti Betul. dia. Ya, jadi tetap harus diperhatikan porsinya Ini gitu. kalau saya 35% karbohidrat, 35% sayur, 35% lauk pauk. Wah. Lebih ini. Ya, nah itu dia. Kayak kurang Wah, seimbang gitu iya, ya. benar. Jadinya harus tetap ada Kebalikannya ya. buah-buahan juga seperti itu. Oke. Terus untuk jadwal makan juga harus diperhatikan gitu ya. Sehari makan 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan sore. Kalau saya menganjurkan nanti ada jam selingan juga. Selingan itu sekitar jam 9 pagi itu ada selingan, dan juga jam 3 sore untuk selingannya. Gitu. Kalau di rumah sakit pengalaman saya ya Mbak Ayu, banyak sekali pasien-pasien yang kategorinya masih muda, masih remaja itu Oke. yang dikeluhkan itu kalau pas masuk rumah sakit itu sakit itu ini sakit mah. Oh iya. Ya, itu banyak sekali. Maksudnya Keluhannya sering-seringnya itu ya? itu seperti itu. Pasti ada riwayat sakit mah kalau sudah dikaji lagi. Nah, itu kan salah satu Kenapa? faktornya mungkin karena mamnya juga enggak teratur. Oke. Itu bisa menyebabkan sakit mah, karena itu memang harus ditekankan kepada putra-putri kita. Mam itu harus teratur. Karena itu mungkin salah satu pembelajarannya juga harus membawa bekal itu ya Mbak Iya, Ayu betul. ya. Karena kalau dari pagi sarapan terus sampai siang kok Nggak cukup. baru makan lagi itu memang betul sepertinya itu masih kurang itu. Jadi Iya, memang iya. harus membawa bekal, tapi bekalnya juga harus yang sehat, harus yang aman seperti itu. Nah, itu. Terus snack yang sehat itu seperti apa contohnya? Tuh. Kalau ada contohnya kan enak ya. Ya, betul. Ini untuk ibu-ibu yang bingung ya. Betul. Bekal apa? Bawa bekal Soalnya, apa? bekalnya tuh harus apa ya, ganti-ganti Iya. setiap hari biar anaknya tuh nggak bosen gitu loh. Betul. Jadi kalau untuk snack yang sehat itu bisa kayak karbohidrat itu kayak roti-roti itu boleh, enggak masalah. Oke. Susu gitu, sumber protein bagus, terus sama buah-buahan, biskuit gitu. Jadi yang ini ya yang berat-berat gitu ya, roti, biskuit gitu. Yang enggak sehat itu contohnya misalnya seperti jajanan-jajanan yang makanan-makanan ringan seperti itu kayak ciki-ciki Iya. itu kurang bagus kalau itu. Makanan yang terlalu manis, jadi misalnya apa ya, jajanan-jajanan yang banyak mengandung gula itu ya, perasa, pewarna yang ada pewarna Iya, buatannya, iya. pengawet Tahu seperti keres itu. rasa-rasa. Nah, tela-tela. Wah. Nah, itu loh. Iya, Yang tela-telanya enggak apa-apa, terus kena bumbunya itu. ya. Harusnya ori ya mungkin Iya, ya. betul. Betul, kalau saya lebih menganjurkan yang ori aja. Tahu keres juga sebetulnya sih oke-oke Boleh, aja gitu, tapi bumbunya itu Makanya ya itu ya, anak-anak itu bukan anak lagi ya, remaja. betul. Remaja itu kalau disuruh yang tanpa apa ya, yang tanpa itu Tanpa-tanpa ya, itu sulit. susah, benar. Jadi kayak kurang nendang katanya. Kemudian makanan yang itu Mbak, yang sekarang itu sering tuh yang
pedas kayak sebelah. Nah, itu. ya betul. Kayaknya Itu yang- juga harus hati-hati. Maksudnya harusnya itu pedasnya itu ya sewajarnya Betul. saja, betul. Apalagi kalau untuk anak-anak dengan kondisi yang memang sudah ada sakit mah gitu ya. sebelumnya. Jadi itu akan lebih memperparah kondisi sakit mahnya gitu. Jadi ya sewajarnya aja. Seblak ya sesekali nggak apa-apa lah. Maksudnya kan yang bukan setiap hari. Tapi ya untuk rasa pedasnya itu sewajarnya aja. Nggak usah yang level 10. Iya. Mie Nah, yang itu. iblis apalah. betul Itu ya. betul iya sekarang Banyak kan trennya ya. seperti Iya, itu ya Mbak banyak Ayu. sekali makan kayak gitu. Betul ya. Terus ini tadi kan saya menyinggung masalah anemia tadi ya, jadi ada makanan-makanan yang juga sumber zat besi Oke. Mbak Ayu. Contohnya ya, kalau untuk protein itu daging merah, jadi yang warna-warnanya merah itu banyak zat besinya, itu bagus sekali gitu ya. Terus kacang-kacangan itu juga banyak mengandung zat Zat besi. Terus untuk sayur, terutama di sayuran hijau itu juga banyak zat besinya. Nah, Berarti seperti itu. kalau mungkin ada anak yang kita curiga anemia ya Mbak. betul. Berarti kayak daging yang berwarna merah seperti kita sarankan mungkin dikemas dalam rawon, Betul, soto kayak betul, gitu ya betul, Mbak betul. Rahma ya. Oke. Ya, betul sekali. Nah, terus ada juga makanan-makanan yang menghambat penyerapan zat besi, jadi sebaiknya tidak dikonsumsi berdekatan dengan makanan-makanan yang tadi. Oh. Nah, contohnya adalah teh. Nah, ini susah ini. Habis makan enaknya minum teh Iya, ini. Susah ya, wah. Ya, betul. Nah, ada juga makanan yang bisa membantu penyerapan zat besi Mbak Ayu, yaitu jeruk. Oh iya ya. Nah, jadi kalau makan soto kalau bisa jangan es teh, es jeruk saja. Jeruk ya. Iya, betul. Supaya Betul, supaya itu dagingnya itu zat besinya itu bisa terserap secara maksimal. Oke, oh jeruk ya. Ya, betul. Nah, Ini loh, kadang-kadang Ini. susah ya. Enaknya kayak teh ya, es teh itu ya. kebiasaan ya. Iya, karena mungkin. sudah betul-betul. Betul, karena kebiasaan. Harus dirubah ini Ya, semua. betul, harus dari mengubah hal yang sederhana seperti itu. Oke. Gitu. Ini Seperti banyak itu, PR nih buat saya. Mbak Ayu, kurang lebih. Oke. Nah, ini memang kadang-kadang ini saya sebenarnya ambil contoh itu nggak jauh-jauh ini, Mbak. Betul. Jadi dari anak saya sendiri. Kadang-kadang kayak daging itu susah. Oh, gitu. Mungkin kalau itu dibikin kayak steak, mungkin masih betul. ya anak itu masih wah ini Ya, daging. ya. Tapi kalau sudah dimasak Rawon, soto, ya, apa betul. itu susah. Mungkin kalau bakso, cuman kan kita harus ngolah ya. Ya, betul, Ngolahnya betul. agak lama kayak steak itu kan paling nggak kita harus beli. Sedangkan Ya, kalau betul, bikin betul. sendiri agak lama lah Iya, iya. mungkin. Jadi memang ini juga terkait tren juga ya Mbak Ayu ya. Jadi tren makanan ya. Kalau untuk daging itu kan soto kayak sama rawon itu kan kayak Udah jadul. bener. Makanan jadul. Aduh itu enggak banget ya kalau remaja ya benar. Iya, mungkin seperti itu. Nah, ini bisa kita siasati. Contohnya seperti ini kalau untuk hidangan yang sederhana ya Mbak Ayu. Daging itu bisa kita olah. Kalau sekarang itu kan musimnya kayak rice bowl. Oh iya bener. Rice bowl itu yang apa ya? Ada beef tempat. black pepper lah. Bener. Oh rasanya Iya. itu ya. Oke. Itu kan sederhana sebetulnya masakannya cuma daging diiris tipis terus ditumis ya sama bawang bombay kayak gitu terus ditambah saus apa? Saus lada hitam, Lada kayak hitam. gitu. Sebetulnya pengolahannya sederhana. Atau teriyaki kayak gitu teriyaki ya? nah itu Oh, kan iya, yang iya. lagi ngetren seperti Memang itu. harus orang tuanya harus Betul, banyak betul. googling ya menu-menu kekinian ya. menu-menu kekinian Oke. betul. Jadi itu bisa menjadi alternatif ya. Iya ya. Iya. Ini anaknya suka, bapaknya enggak. Nah, itu betul. Iya, iya. Seleranya beda ya, Betul. Mbak Ayu. Generasinya ini sudah beda kan betul, ya. betul ya. Jadi itu ya salah satu kendala juga ya, tapi harus kita tetap Betul. siasati. Karena ini ya memang usia remaja ini dengan ya tadi segala aktivitas yang berat, kita harus kasih makanan atau asupan yang cukup lah, yang Ya, cukup betul. banyak Ya, dan cukup betul. Padat, bagus. harus padat gizi. Berarti tadi selain diberi apa namanya istilahnya bekal, juga ada snacknya ya ini ya. Ya betul, bisa Oke. ditambahkan snack gitu. Wah, double nih. Uang jajannya Ibunya utuh. pusing. Ibunya pusing. Iya. Soalnya meskipun bawa bekal ini Mbak ya, itu uang jajan tetap.
Oh Jadi, gitu. ya, Iya. ya. Mungkin bisa kita ini ya, kita edukasi di jajannya. Kalau bisa pilih jajanan yang seperti apa lah, yang Iya, sehat seperti iya. itu. Yang penting kita berusaha ya. Berusaha dulu. Ya memang. Ya betul. Kita memang berusaha. gampang-gampang susah. Iya. Wah. Iya, oke. betul. Jadi tadi untuk apa namanya pemilihan snack dan juga menu ya. Iya, Yang tadi betul. yang tak garis bawah itu menunya. Karena untuk meningkatkan nafsu makannya. Betul. Usia-usia seperti itu. Usia yang sangat itu tadi ya. Mm-mm. Gampang galau anaknya. Nah, kadang-kadang ada faktor-faktor iya, itunya juga. banyak tugas akhirnya makannya Makannya agak nggak susah. teratur, nggak ya teratur. betul. Lembur lah. Iya betul. Nah, sekarang itu apa ya ini ya? Iya Kok betul. Ada apa ya, tugasnya itu banyak sekali. Tugasnya juga banyak ya, Mbak Kalau Ayu. dulu kan mungkin kita jam 12 sudah selesai. Sudah selesai sekolah pulang. ya. Nah, sekarang betul. lebih. Belum Sekarang nanti lebih. ada les ya. Nah, ya betul. Oke. Iya memang harus seluruh keluarga harus ini ya, sama-sama inilah berusaha lah ya. Nah, ini mungkin adakah tipsnya ini Mbak Rohmah buat para bunda-bunda selain tadi loh ya, pemilihan menu atau apa, mungkin ada nggak sih ya tipsnya untuk remaja yang susah makan meskipun sudah diberi variasi makan, mungkin ada nggak sih ya triknya? Kan ada sih anak yang apa tadi kayak dia diet, nggak mau makan banyak, nggak mau sarapan, maunya langsung makan siang. Nah itu benar nggak sih sebenarnya diet seperti itu untuk remaja? Untuk remaja? Oh tidak betul itu. Nah, ini. Iya, betul. Heeh. Ini memang harus kerjasama dari banyak pihak ya, saya rasa Mbak Ayu. Jadi kadang-kadang kan orang tua itu kan susah ya, kalau misalnya orang tua yang bilang itu kayaknya nggak percaya gitu ya anak ya. Nah ini juga perlu kita kerjasama dengan gurunya misalnya seperti itu. Memang edukasi ini harus nomor satu, memang edukasi bahwa berat badan itu yang benar, yang sehat itu seperti apa gitu ya. Jadi nggak seperti yang dibayangkan di televisi Ya, seperti itu. ya, betul. Terus akibatnya gimana kalau misalnya kamu skip sarapan, itu nanti akibatnya seperti apa harus kita jelaskan ya. Memang nggak bisa hanya dari orang tua aja, memang saya rasa harus dari berbagai pihak ya. Jadi dari pihak guru juga seperti itu harus juga memberikan edukasi kepada anak-anak juga gitu. Karena kan mungkin orang tua nggak didengar, mungkin orang lain ya. Betul. Atau kalau nggak gitu mungkin teman-temannya gitu seperti itu. Iya, itu ya ayah bunda. Iya, betul. Ayah bunda ini Iya. harus apa ya? Harus kreatif ya. ini. Betul menghadapi anak remaja memang harus super kreatif ya, Mbak Ayu. Ya, mungkin kalau ayah bunda ini yang mungkin pengen tahu apa ya menu-menu, variasi menu, nanti bisa kok calling ke Mbak Rohmah ya. Banyak ini menunya. Saya dulu juga pernah tanya-tanya kok. Ya bisa. Variasi menu ya. Monggo kalau misalnya mau tanya-tanya ke Poligizi juga bisa. Ya. Itu setiap hari apa sih kalau konsultasi gizi di Senin Madiun? sampai Sabtu bisa. Full ya? Full ya. Ada sesuai polinya jam sendiri? kerja. Poligizi. Ada Poligizi Oh. tersendiri ada. Jadi kalau misalnya untuk yang kasus-kasus yang sehat seperti ini ya, Mbak Ayu kan tidak perlu rujukan, artinya langsung ke Poligizi gitu Oke. bisa. Gitu. Kecuali kalau memang orang yang sakit ya biasanya kan dari poli, misalnya sakit DM gitu dari poli dalam dulu gitu, baru nanti dirujuk ke Poligizi. Tapi kalau untuk tanya-tanya seputar makanan untuk orang-orang yang sehat seperti ini bisa langsung ke Poligizi. Oke, jadi nggak harus orang yang sakit ya, Betul. Sobat Asa yang Iya, sehat, betul. pengen tanya-tanya tentang Betul. diet, Iya. makanan sehat bisa ya. Mumpung mungkin yang sehat itu belum ada penyakit ya Mbak ya. Nah, betul. Yang sehat harus diatur, Nah, yang sakit supaya tidak sakit. ya kalau yang sudah sakit Juga harus diatur supaya cepat sehat. benar-benar. Ini loh, ini kalau masalah dengan ahli gizi ini wah luar biasa ini. Semuanya diatur loh sobat. Betul. Ditakar berapa ya ini Iya, nasinya, betul, berapa betul. sendok segala macam Iya. ya. Saya dulu Iya, pernah betul. pernah ngantar orang tua saya ke poli gizi karena dirujuk dari poli dalam ya. Iya. Tidak boleh makan ini, makannya harus dijaga. Mungkin waktu di rumah sakit bisa ya. Iya. Ketika pulang ini
yang betul, agak harus betul. susah ini ya. Ya betul. Memang masalah gizi itu bukan cuma sekedar sesederhana harus begini ya Mbak Ayu. Memang ada Ternyata faktor-faktor ya seperti dukungan dari lingkungan, terutama itu yang banyak bisa membantu ya. Jadi memang seluruh keluarga itu juga harus support gitu ya. Kalau hanya mengandalkan ahli gizi saja setelah pulang mungkin selesai. Ya betul. Jadi support dari lingkungan terutama itu yang paling penting. Oke, wah ini luar biasa, menarik loh sore hari ini. Semua dikupas tuntas, baik remaja, orang tua juga ini tadi masuk. Iya betul. Itu yang mungkin tadi yang buat mau ngukur IMT ya, nanti bisa ya. Bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan. Kalau betul. saya takut. Saya masuk kategori mana ya ini? Iya betul. Tidak apa-apa, tetap diukur aja. Nanti kalau lebih nanti konsultasi deh. Oh Mbak, aku masuk kategori ini. Lihat yang benar gimana ya? Betul. Ya seperti itu Mbak Ayu. Nah ini Mbak udah jamnya lewat ya ini. Lebih nggak apa-apa ini lebih ya. Kan tadi masuknya bukan agak lagi ya, terlambat ya. Jadi lebih selesainya juga lebih. Nah ini Mbak Roma, sebelum kita tutup acara kita di sore hari ini nih, ada closing statement dulu dari jenengan terkait tema kita di sore hari ini, monggo. Ya, jadi itu tadi ya Bunda dan Ayah, untuk mengatasi remaja yang bermasalah itu perlu dukungan dari banyak pihak gitu ya, dari keluarga dan juga dari lingkungan sekolah gitu. Tapi harus tetap semangat, harus tetap bersabar dengan para remaja, karena ya memang lebih susah ya dibandingkan mungkin saat fase anak-anak. Tapi saya yakin gitu Bapak Ibu, Bunda-bunda sekalian pasti bisa lah, demi kesehatan putra-putrinya pasti bisa. Nanti harus lebih kreatif seperti itu demi kesehatan putra-putrinya di masa mendatang, karena kesehatan mereka di masa mendatang itu ya ditentukan saat masa remaja ini. Iya, betul sekali. Mulanya awal mulanya dari sekarang. Oke. Terima kasih Mbak Rohmah. Sama-sama, ilmunya, berbagi pengetahuannya. Semoga bermanfaat. Amin. Dan juga terima kasih yang sudah gabung di live Facebook. Ada Pak Gede. Monggo ikuti Bincang Sehat tema nutrisi untuk remaja. Kemudian ada Papa Arif dari Tulang Bawang Lampung. Ini Mbak Rahma. Jauh sekali dari Lampung juga ikut hadir. Ada Kak dari Bali. Waduh, luar biasa sampai ke Bali. Ada Kak Wilin dari Wong Kidul. Waduh, luar biasa. Terima kasih, selamat sore. Luar biasa, terima kasih. Kemudian ada Bundane Aprilia Rizal dari Tanjung Anom Nganjuk. Wah, ini masih Jawa halaman Timur. saya ini. Oh gitu ya. Suami maksud saya. Ya, Tanjung Anom. Wah, ini ternyata orang sana loh ya. Kemudian ada Pak KW Selo Kajang. Oh, dari Selo Kajang. Kemudian ada Bunda Titi dari kawasan Pendogerit. Ada Bang Rudi Anduk dari Ngunut. Dari Ngunut. Ada Kak Mila Aprianti. Ada juga Bu Kusyah Eko dari Kunjang Kediri Utara. Kediri. Kemudian ada Kak Yulian Hadianto ini dari Seberang. Luar biasa. Banyak sekali yang bergabung ya Mbak Ayu. Luar biasa. Kemudian ada yang kasih like, ada Kak Puji Lestari, ada Nangwe, ada Kak Anna Wijiana, ada Kak Wilin, Kak Siti Syamsiah, ada Geng Mangku dan Kak Agus Siswanto. Wah, terima kasih udah nyimak acara mulai awal hingga akhir ya. Semoga bermanfaat untuk para pendengar semuanya ya Mbak Ayu. Benar-benar sekali. Terima kasih Mbak Rohmah. Ya, sama-sama. Nanti jangan kapok kalau saya hubungi lagi. Siap. Ya. Saya todong lagi untuk isi di sini. Siap, insya Allah. Untuk kasih informasi, bagi-bagi ilmu ya. Betul. Khususnya buat pendengar setia Radio Asa FM. Dan sudah di penghujung acara, waktunya Ayu harus pamit undur diri. Mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Jangan lupa Radio Asa FM sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.